Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu pengen tahu yang tidak masuk hari ini, yang tidak hadir siapa? Siapa yang mau memimpin doa? Najwa. Najwa di depan. Oke, siap ya. Ikutin semuanya ya. Berdoa bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Terima kasih ya saudara Najwa. Nah, kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, ulangan suaranya semuanya dengan semangat. Siap. 1, 2, 3. Menyanyikan lagu dengan semangat. Nah, biar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan ice breaking ya. Siap. Ice breakingnya adalah tepuk cinta. Tahu nggak? Tahu. Siap ya, semuanya ikutin ice breaking tepuk cinta. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Anak-anak, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang coding ya dan kecerdasan artifisial, itu tentang berpikir komputasional. Nah, yaitu kita mematerialkan pengenalan pola ya minggu kemarin. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Coba Ibu pengen tahu dulu nih pengetahuan kalian. Sudah tahu belum tentang mesin cerdas dan non cerdas? Coba kamu tulis di buku kamu ya. Apa itu mesin cerdas dan non cerdas? Oh, tulis dulu ya. Nanti Ibu pengen tahu nih, kalian sudah tahu belum apa itu mesin cerdas dan non cerdas? Di depan kelas kalian ada benda apa? Kipas. Ada kipas angin. Kipas ini termasuk mesin bukan? Mesin. Kipas angin ini termasuk mesin. Apakah kipas angin ini memerlukan listrik? Terus membutuhkan instruksi dari manusia tidak? Kalau misalkan kipas angin ini sama Ibu nih, misalkan dinyalain ke listrik, terus Ibu tekan tombol hidupnya, maka akan bekerja. Fungsi kipas angin ini apa? Pendingin ruangan atau menghasilkan angin untuk mendinginkan ruangan. Ya, bisa. Nah, kipas angin ini termasuk mesin yang bisa membantu pekerjaan manusia. Contohnya misalnya kita kalau lagi gerak kita butuh kipas angin. Nah, ini kipas angin itu bekerja jika sama oleh manusia ditekan tombolnya, ya. Kemudian dinyalain ke listrik. Tapi jika kalian tahu Google Map, Google Map itu kalian gunakan jika kalian mau bepergian ke tempat yang kalian tidak tahu, untuk mengetahui alamat yang tidak kalian ketahui jalannya ya. Apakah dua mesin ini sama, kipas angin dan Google Map? Berbeda ya. Nah, berbeda. Nah, hubungannya dengan sekarang, dengan materi sekarang ya, yaitu tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kegiatan permainan edukatif, murid dapat menganalisis manfaat mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan juga bisa mengidentifikasi dan mengelola
cerdas dan mana benda yang termasuk mesin non cerdas. Nah, manfaat pembelajaran hari ini, manfaat kalian belajar coding dan kecerdasan artifisial itu yaitu kalian bisa melatih berpikir kritis, juga membantu memahami pola berpikir yang berstruktur dan terorganisasi. Oke, Ibu langsung ke materi ya. Nah, materinya yaitu hari ini adalah tentang mesin cerdas dan non cerdas. Di sini Ibu punya, lihat, perhatikan gambar ya. Di sini Ibu ada punya beberapa gambar. Yang pertama ada gambar apa ini? Mesin bukan? Semuanya itu mesin, cuma kita bisa membedakan dari gambar-gambar yang ada di depan ini. Kita akan mengelompokkan ya, mana yang masuk mesin cerdas dan mana yang masuk mesin non cerdas. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa tadi itu mesin cerdas? Nah, ini perbedaannya. Dari aspek cara kerjanya, mesin cerdas cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya kalau salah, ya. Kalau salah gitu mesin cerdas. Nah, kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Jadi harus sesuai instruksi manusia kalau mesin non cerdas. Adaptasinya nih, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tekan. Kemudian pengambilan keputusan. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data-data. Kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, di sini Ibu
Nanti untuk presentasinya ya, untuk yang mengenal profesi, untuk blender kelompok 1 ya, blender kelompok 1, kamera AI kelompok 2, yang ini HP kelompok 3, nanti dijawabnya di sini. Terus kelompok 4 manual ya, studi arah manual untuk kelompok 4 nanti dijawabnya. Udah beres semuanya? Sudah beres, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kelompok siapa dulu yang mau ke depan? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 berdepan. Nanti pas bagian masing-masing. Biar masih rapi. Mempresentasikan hasil diskusinya. Ada apa sama Alif yang mempelajari soal? Ya, baik. Mau itu dulu? Ya, boleh sok. Yang ambil spidolnya. Berarti yang blender ya. Oh, blender. Jalurnya bagaimana polanya sampai yang mana? Yang lainnya perhatikan ya. Selanjutnya yang pilih yang kedua. Enggak lagi bacain aja itu mah, jangan dijawab, dibacain aja. Enggak, dibacain aja. Ya, oh sedap. Gambar apa itu? Yang pertama kulkas, ya, so. Terus MCT apa? Iya, disebutkan ininya. Kalkulator, cek,
Mesin cerdas dan cerdas. Mesin cerdas tidak perlu memerlukan sumber dari manusia. Mesin cerdas harus diproduksi dari manusia. Menurutmu, apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. Mesin cerdas juga harus baik seperti rice cooker untuk membuat nasi. Sebutkan contoh mesin cerdas di sekitarmu, aplikasi Google dan handphone. Masih tepuk tangan. Nah, Ibu akan mengulas hasil presentasi kalian ya. Tadi ini untuk mengenal profesi dengan benda dan jenis mesinnya ini sudah betul ya. 1, 2, 3, 4 sudah bisa menjawab dengan pola yang sudah ditentukan. Untuk yang LKPD yang kedua tadi kulkas maksudnya apa? Cerdas. Mesin lampu? Cerdas. Kalkulator? Cerdas. Nah, apa perbedaan yang antara mesin cerdas dan non cerdas? Tadi apa? Mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan pengalamannya, beradaptasi dengan pengalamannya, yang menyesuaikan diri. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa beradaptasi. Kemudian mesin non cerdas juga bisa, mesin non cerdas tidak bisa mengambil keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian nih, menurutmu apakah mesin cerdas itu lebih baik dari mesin non cerdas? Nah, ini yang perlu Ibu luruskan ya, anak-anak. Tidak semua mesin cerdas itu lebih baik. Kadang bisa melakukan kesalahan. Mesin cerdas itu evaluasi dari hasil presentasi kalian. Ada yang mau ditanyakan tidak? Selanjutnya, nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ada materi yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Materinya ada mudah apa sulit? Semuanya sudah paham ya. Nah, untuk mengetes pengetahuan kalian tentang mesin cerdas dan non cerdas, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh mencontek. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ke depan pas terakhir. Ini lembar evaluasi ya, dibagikan. Adalah mesin cerdas, mesin non cerdas. Jadi udah beres semua ya anak-anak. Lembar evaluasinya Ibu periksa. Jika hasilnya bagus, siswa yang dapat nilai bagus, Ibu kasih pengayaan. Jika ada siswa yang hasilnya jelek, Ibu kasih remedial sama remedial ya. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akan simpulkan ya, atau kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita belajar tentang apa? Mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas itu apa? Mesin yang menyesuaikan diri. Ya, mesin yang mempunyai kemampuan bisa mengambil keputusan sendiri, menyesuaikan diri dengan beradaptasi, terus bisa memecahkan masalah. Itu mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas apa? Mesin yang jika bekerja memerlukan instruksi dari manusia. Ya, itu termasuk dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas ya.